Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Purito, Sarjana Pendidikan, calon guru penggerak angkatan 7 dari SMP 1 Jati Kudus. Dengan pengajar praktik saya, Bapak Beni Yulianto, dan fasilitator saya, Bapak Dr. Des Kasri. Hal yang melatar belakangi saya melakukan aksi nyata ini adalah saya ingin merubah kebiasaan yang tidak baik menjadi kebiasaan yang baik melalui praktek positif. Salah satunya adalah dengan membuat kesepakatan kelas. Adapun tujuan aksi nyata ini adalah saya ingin murid saya lebih mengerti bagaimana menerapkan disiplin melalui kesepakatan kelas yang sudah disepakati. Hal yang menjadi tolak ukur untuk kegiatan ini yaitu adanya perubahan perilaku positif pada murid terkait penerapan budaya positif. Yang kedua adalah suasana pembelajaran yang menyenangkan dan kondusif. Adapun lini masa tindakan saya adalah: pertama, kami menyusun rencana pembuatan kesepakatan kelas yang dilanjutkan dengan mensosialisasikan kepada teman sejawat, termasuk dengan kepala sekolah. Selanjutnya, kami menentukan waktu dan pelaksanaan kegiatan tersebut. Dukungan yang diperlukan yaitu sarana, alat tulis, poster, sticky, HP, LCD proyektor, dan juga dukungan dari kepala sekolah serta teman sejawat dan juga orang tua atau wali murid. Berikut ini adalah aksi nyata saya modul 14 budaya positif, yaitu diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif di sekolah SMP 1 Jati Kudus. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Ibu Sumaryatun SPD MPD selaku Kepala SMP 1 Jati Kudus yang sudah berkenan hadir di acara diseminasi siang ini, yang kami hormati juga seluruh rekan Bapak Ibu guru SMP 1 Jati yang telah berkenan juga mengikuti diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah di sekolah kita yang tercinta ini. Langsung saja kita buka acara diseminasi ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Sumaryatun SPD MPD. Monggo kami persilakan. Terima kasih Bu Surya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Semangat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semangat kok, harus semangat kan? Ya. Oke, Ibu Bapak yang saya hormati, walaupun ini sudah siang, waktunya panjenengan sudah selesai untuk melaksanakan tugas, tetapi kita kumpul di sini untuk belajar bersama, ya, belajar bersama dalam rangka ini judulnya diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah SMP 1 Jati Kudus, yang mana ini merupakan bagian dari tugas atau kewajiban dari calon guru penggerak angkatan 7, yang mana di depan sini ada Bapak Adi Purwito SPD. Sungguh luar biasa, beliau sudah sampai pada tahap ini, yang mana sudah melalui ujian atau tahapan dulu dari seleksi, lewat beberapa tahap dan akhirnya lolos, dan ini sudah melakukan diklat
yang mana harus melaksanakan diseminasi ini. Ibu Bapak yang saya hormati, sungguh satu keuntungan bagi kita mendapatkan Bapak Guru yang hebat, yang luar biasa seperti beliau. Karena nanti beliau akan mengimbaskan ilmunya kepada kita semua. Prinsipnya di sini kita belajar. Namanya guru itu tidak berhenti belajar. Kalau kita berhenti belajar ya berarti berhenti jadi guru kan gitu Bapak Ibu. Nah, berkaitan dengan tema ini mengenai budaya positif, mari panjenengan semua saya ajak berpikir positif. Saat ini pun saya berpikir positif pada panjenengan semua. Ya, positive thinking saya pada panjenengan semua. Jenengan adalah guru-guru hebat semua. Jenengan nanti bisa menerapkan, bisa mentransfer ilmu panjenengan kepada anak didik kita. Ya. Demikian juga panjenengan nanti juga harus berpikir positif pada anak-anak, bahwa anak-anak bisa mencapai tujuannya. Ya. Nanti berlanjut bahwa penerapan pembelajaran kita dengan berpikir positif, kita akan menerapkan atau melayani perbedaan. Ya, anak-anak kita tidak sama. Ada yang pinternya cepat nangkep gitu, ada yang low, ada yang slow gitu Bapak Ibu. Ya. Nah, itu harus kita layani perbedaannya. Kalau dulu masih beranggapan, misal saya dulu guru fisika, nah ono murid orang iso garap fisika aku jengkel, kita langsung jas, wah ini bocah ini bodoh gitu. Enggak seperti itu sekarang. Kita harus melayani perbedaan. Ada anak yang cepat nangkepnya, ada yang berminat di eksak, ada yang di seni, harus kita layani. Demikian juga saya pada posisi kepala sekolah, saya juga harus melayani perbedaan panjenengan semua. Ada yang Bapak Ibu guru X, Y, Z itu harus saya layani semua. Nah, untuk itu mari kita ikuti diseminasi ini yang dibawakan oleh Pak Adi. Dan mari nanti kita diskusi bersama. Kalau tidak jelas tanya ya Bapak Ibu, boleh ya Pak Adi. Karena saya lihat banyak ilmu baru, saya baca modulnya itu banyak ilmu baru yang selama ini saya tidak tahu, apalagi ajarannya Ki Hajar Dewantara kita hanya mendengar saja, tapi tidak tahu sampai dalamnya itu seperti apa. Beliau nanti akan memberi ilmu pada kita. Yang jelas untuk Pak Adi, jangan pelit ilmunya untuk disampaikan pada kami semua. Prinsipnya memberi itu menerima. Jadi dengan apa yang sudah diperoleh, berikan semua pada kita, kepada saya, kepada teman-teman, yang mana nanti kita bisa menerapkan juga ilmu-ilmu yang sudah jenengan peroleh dari diklat ini. Demikian dari saya, semangat ya Bapak Ibu ya, demi majunya SMP 1 Jati Kudus. Saya akhiri sambutan saya, selamat berdiseminasi bersama Pak Adi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sumaryati yang telah memberikan sambutannya. Langsung saja untuk berikutnya, diseminasi yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Aji Boluntong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sumaryaton SPD MPD sebagai Kepala Sekolah SMP 1 Jati, yang terhormat pula Bapak-bapak dan Ibu-ibu SMP 1 Jati. Di sini saya memohon izin waktunya untuk memberikan diseminasi sebagai kelengkapan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7, yang salah satu syaratnya adalah membuat aksi nyata di sekolah masing-masing untuk membagikan ilmu yang sudah kami dapatkan
selama kurun waktu kurang lebih 3 bulan. Sebelumnya bukan bermaksud menggurui atau bagaimana, karena Bapak Ibu di sini juga Bapak Ibu guru yang hebat juga, senior saya yang sudah punya kualitas pengajar yang bagus, ya. Karena sekolah kita ini kan mendapat predikat peringkat 3 besar, ya, sekolah terbaik, SMP terbaik di Kabupaten Kudus. Jadi tidak mungkin kasarannya guru ngecek-ngecek, tidak mungkin. Jadi Bapak Ibu guru di sini sudah hebat-hebat semua. Jadi saya tidak bermaksud menggurui, tapi sekedar berbagi, ya, berbagi ilmu yang sudah kami dapatkan selama pelatihan, ya. Jadi ini saya bermaksud memberikan tambahan ilmu yang siapa tahu nanti akan bermanfaat di ke depan untuk siswa-siswa kita nanti. Kali ini saya akan memberikan materi untuk diseminasi pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif sekolah di SMP 1 Jati Kudus, ya, SMP yang kita cintai. Pada dasarnya ini adalah untuk melengkapi tugas kami sebagai modul 1.4 tentang aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif, ya. Jadi di sini saya nanti akan memberikan materi yang berkaitan dengan aksi nyata budaya positif. Nah, kenapa lalu 1.4 dan 1.1 dan 1.2 dan 1.3-nya di mana? Nah, untuk mengobati penasaran, mungkin kalau yang mungkin kenapa kok langsung 1.4, yaitu karena berkaitan dengan aksi nyata yang kita laksanakan. Nah, ini untuk urutan yang sudah kami jalani selama jadi calon guru penggerak, yaitu 1.1 sudah kita laksanakan, yaitu tentang pemahaman tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, yang nanti akan saya jelaskan sedikit. Kemudian tahap kedua 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, ya, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian yang 1.3 visi guru penggerak, ya, arah pandang kedepannya seperti apa guru penggerak. Yang keempat yang akan saya laksanakan, yang saya berbagi untuk hari ini adalah tentang budaya positif, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekedar garis besarnya, ya, untuk 1.1-nya sebagai nah, yang keempat tadi itu koneksi hubungannya dengan hubungan antara modul 1.1 sampai 1.4 itu adalah, yang pertama adalah dari modal awal dari semboyan KHD Tuturi Handayani, ya. Jadi ing arsa tulodo ing madya mau kersa Tuturi Handayani, ya. Semboyannya Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantara yang digunakan sebagai semboyan pendidikan di Indonesia, ya, itu diolah kemudian ditularkan ke Bapak Ibu guru, dan nanti biasanya akan dianggap ada ke siswa. Itu langkah-langkahnya yang akan kita tempuh. Yang pertama, ya, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara yang sudah membahana, ya, sudah mendunia bahkan, ya, yaitu dengan asas trilogi pendidikannya, di mana ing ngarsa tulodo, yaitu menjadi penuntun, pendorong, penuntun, ya, karena kita diajak, diarahkan, ngomong, ya. Kemudian yang kedua, ing madya mau kersa, di tengah-tengah dia merangkul, mengajak, ya. Dan yang ketiga adalah tuturi handayani, di belakang mendorong atau memotivasi. Jadi kita dengan anak-anak kita itu benar-benar dari mengajak, membimbing, mendorong, memotivasi, menyemangati dan sebagainya, itu memang harus kita kawal untuk menuju ke gerbang dewasa yang lebih baik, ya, seperti itu. Jadi mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, seperti itu. Ya, ini yang tadi, ya, semboyan KHD, di depan memberi teladan, kemudian di tengah membangun kemauan, dan yang di belakang memberi dorongan atau motivasi, yaitu berkaitan dengan filosofi pendidikan.
yang sudah tadi barusan saya terangkan, menuntun sesuai dengan kodrat zaman, seiring dengan perkembangan zaman, ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, mempelajari karakter anak, wataknya, berkolaborasi, dan juga tentang tak lupa pendidikan yang berpusat pada anak. Jadi kita ngikuti kemana arahnya anak mau, ya, berpusat pada anak sebagai kita adalah menggambar kepada anak. Jadi pada intinya filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun yang jelas, kemudian menciptakan budaya dinamis atau move, ya, bergerak, inovatif dan sebagainya. Hasil dari inovatif tadi menciptakan cipta karsa dan karya. Jadi tidak hanya siswa itu belajar di kelas kemudian mendapat ilmu, pandai dan sebagainya, tapi dia juga pandai berketerampilan dan bersuasana, bermasyarakat dan sebagainya. Jadi tidak hanya ilmu pelajaran yang didapat, tapi ilmu tata krama, sopan santun dan sebagainya harus kita berikan kepada anak-anak kita, ya. Ya, ini ya kesimpulan dari berpihak pada murid. Jadi maksud berpihak pada murid yaitu merancang dan menerapkan pembelajaran yang selalu mengutamakan kebutuhan perkembangan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi mengikuti anaknya, maunya anak sesuai dengan perkembangan teknologi. Seperti sekarang ini kan dunianya gadget, ya, anak-anak semua pegang HP dan sebagainya dan lebih canggih. Kadang-kadang orang tuanya malah kalah. Saya sendiri juga kalah dengan anak saya sekali belajar ke anak saya. Jadi jangan terlalu kadang kita juga karena seiring perkembangan zaman kita seusia anak-anak kita itu juga belum ada dunia gadget seperti ini, ya. Jadi ini kita mau nggak mau harus mengikuti, karena kalau tidak seperti itu kita akan bisa diabusi anak ini, ya, karena orang tuanya tidak tahu. Jadi mau nggak mau kita harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman untuk mengimbangi pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, seperti itu. Berikut untuk modul 1.2, yaitu tentang nilai dan peran guru penggerak. Ya, singkat saja, guru penggerak dituntut untuk mempunyai nilai yang intinya adalah berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif dan inovatif. Ya, 5 kolaborasi yang harus minimal dipegang, yang kebetulan ini sudah saya proses untuk mencapai itu. Jadi jelas berpihak pada murid sesuai dengan filosofi KHD tadi, kolaboratif, ya, berkolaborasi, bekerja sama dengan teman sejawat guru, ya, dengan Bapak Ibu juga, mandiri dalam arti menciptakan inovasi sendiri untuk mengembangkan materi pembelajaran di kelas biar anak tidak bosan, reflektif, tanggap dalam menghadapi masalah, dan inovatif. Tentunya kita akan selalu belajar dan belajar supaya tidak membosankan apa yang sudah materi yang sudah kita punyai. Jadi kita punya inovasi-inovasi baru untuk penyegaran. Perannya, ya, guru penggerak sasarannya adalah untuk menjadi pemimpin pembelajar, kemudian mewujudkan kepemimpinan pada murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, yang terakhir menggerakkan komunitas praktisi yang sedang kita laksanakan. Ini salah satunya, ya, kita bukan bermaksud menggurui dan sebagainya, cuma kita hanya sekedar berbagi saja, mendapat informasi, ya, untuk ke depan supaya dunia pendidikan kita lebih baik. Jadi menjadi judge bagi guru lain, antaranya seperti ini saya memberikan tambahan yang mungkin belum didapat. Sekarang ada masukan-masukan baru yang akan saya terangkan panjang lebar nanti di modul 1.4 nanti, ya. Untuk modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Visi guru penggerak merupakan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh guru penggerak di masa depan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan pendekatan inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja, ya. Mungkin Bapak Ibu asik ya dengan Bagja. Bagja itu apa? Kenapa dicetak guru besar? Nah, itu kalau saya juga baru setelah
menjadi guru penggerak, calon guru penggerak ini saya baru mengetahui. Singkat saja karena Bagja ini panjang sekali, karena ini pengantar saja untuk pendahuluan. Ya, Bagja adalah rangkaian dari proses perjalanan dari menciptakan atau membuat pertanyaan atau membuat suatu masalah, kemudian kita ambil pelajaran dari masalah tersebut, discover, define itu menemukan, ya, menemukan pertanyaan, kemudian ambil pelajaran, discover, kemudian setelah pelajaran dari itu kita gali mimpi, memimpikan, diharapkan, impian kan harapan. Setelah kita mendapat pelajaran ini, kita mengharapkan kedepannya akan seperti ini, ya. Kemudian menuju ke J, jabarkan rencana atau desain. Kita merancang setelah kita menemukan suatu materi baru untuk pembelajaran anak, ya. Setelah kuliah tadi, kita kemudian menjabarkan membuat desain rencana, dan akhirnya diakhiri dengan atau eksekusi atau aksi nyata. Ya, seperti itu, deliver, kita menceritakan ke anak apa yang sudah kita temukan. Nah, itu adalah gambaran dari perjalanan dari 1.1 sampai modul 1.3. Kita masuk ke yang inti, yaitu modul 1.4 yang akan panjang lebar, nanti saya akan terangkan. Ada budaya positif yang intinya nanti ada 6, ya, 6 poin yang akan kita nanti kupas, ya. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai kebajikan. Sebelumnya saya berikan pertanyaan pematik dulu. Nah, ini ada bukan semacam pertanyaan, ya, hanya Bapak Ibu diminta menjawab setuju atau tidak setuju. Seperti contoh 1, setuju apa tidak kalau hukuman dapat mendisiplinkan anak? Setuju, ya? Kalau anak diberi hukuman, itu anak akan lebih disiplin. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif, memberi seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju, ya? Setuju, boten? Iya, biasanya kan telat atau bagaimana bocah yang bersih-bersih, nyirami beban atau yang penilata, nah itu sebagai bentuk hukuman. Nah itu salah satunya, ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju boten? Setuju juga, tadi setuju semua, ya. Sekarang setelah saya mempelajari ilmu filosofi KHD dan selanjutnya saya sudah banyak materi yang saya dapat, ternyata paradigma itu berbeda dengan yang kita jawab semula, ya. Nah, seperti ini yang hasil dari kita bikin mengubah, ya, merubah cara berpikir. Jadi kita berusaha apakah itu benar, kedefinitan yang kita atur ke anak, kita berikan ke anak itu apakah benar seperti itu. Kira-kira memberatkan apa tidak ke anak, nyaman apa tidak ke anak. Nah, sekarang kita rubah cara berpikirnya. Cara saya berpikir bahwa seorang guru satu dengan posisi kontrol sebagai penghukum itu salah besar, ya, karena anak merasa nanti terintimidasi, tidak nyaman karena dia merasa bersalah dihukum, ya, jadi dia akan minder dan tidak percaya diri. Itu kalau sebagai penghukum, ya. Kemudian yang kedua, memberikan penghargaan pada murid akan menimbulkan ketergantungan dan tidak memiliki motivasi insting untuk berbuat atau mencapai tujuannya. Itu tadi. Jadi ibarat itu sebenarnya bukan untuk daya tarik anak untuk mengikuti, karena apa? Ketertarikan anak untuk mengerjakan tugasnya itu karena dia diiming-iming imbalan, bukan karena insintrik dari dalam, tapi dia motivasinya itu dari luar. Kamu nih bisa mengerjakan tepat waktu, nanti Pak dikasih ini. Nah, sebagai kalau kamu bisa mengerjakan ini, kamu nanti. Jadi anak itu terpacunya karena imbalan, bukan karena kemauan sendiri. Seperti itu. Jadi salah lagi, bukan salah penting. Saya kurang setuju. Yang sebelumnya setuju, akhirnya seperti itu. Ya. Yang ketiga, lebih mengerti perbedaan antara peraturan sekolah dan keyakinan sekolah. Beda, iya. Ya. Peraturan sekolah itu kita buat seperti tata tertib yang semua sekolah punya, dan rasanya kalau melanggar itu kita seperti sudah bersalah, melakukan kesalahan.
Tapi kalau keyakinan sekolah itu karena disepakati oleh anak-anak, kita duduk bareng di sekolah, di kelas, yang kamu mau seperti apa. Kalau masih di jalannya, masih di linearnya sebagai pelajar siswa dan tidak nyeleneh, itu kita akan ikuti coba. Nanti kita di poin keyakinan kelas, nanti membangun keyakinan kelas, nanti akan saya terangkan pada Ustaz bagaimana membangun keyakinan kelas supaya tidak ada peraturan kelas atau peraturan sekolah, karena peraturan itu membuat tidak nyamannya anak, karena dia kalau melanggar seperti takut dihukum dan sebagainya, kalau dia tidak memiliki aturan seperti itu maksudnya. Jadi ini yang saya dapat setelah mempelajari materi-materi yang sudah ada selama ini, ya, dari modul 1 dari 1 sampai 1 dari 3. Kemudian penanganan siswa yang bermasalah dengan segitiga restitusi. Ini tidak usah saya jelaskan, kalau nanti di poin yang ke bawah ada poin yang ke berapa ini. Nah, segitiga restitusi ada poin ke 6 nanti, ya. Jadi nanti akan sampai di sana. Untuk persingkat waktu, kita masuk ke poin ke 1, topik modul 1 dari 4 nilai positif, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, di sini. Jadi apa itu disiplin? Ya, tadi sudah kita membahas. Disiplin itu ya orang yang tidak melanggar aturan. Nah, kenapa harus ada aturan di sekolah? Ya harus. Apa ya? Karena itu peraturan harus ditepati, dipenuhi oleh anak, dituruti oleh anak. Nah, itu anak nyaman enggak? Kalau siswa anak kita itu melanggar peraturan, dia nanti merasa dia itu bersalah besar, nah dan sebagainya. Nanti minder, takut ketemu guru. Ya, nah itu kita hilangkan paradigma itu. Contoh dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Pasti orang yang tidak disiplin mesti rasanya tidak nyaman. Seperti Bapak Ibu misalkan tidak mematuhi pakai helm, rasanya gimana, takut ketemu polisi dan sebagainya. Nah itu salah satu contohnya. Tidak pakai masker contohnya. Nanti kalau dicegat Satpol PP atau polisi karena pakai masker. Nah itu karena kita mengikuti aturan kedisiplinan, karena menurut peraturan, bukan karena kepentingan pakai helm. Itu kepentingan supaya kita mengurangi terjadi kecelakaan yang serius, dan pakai masker untuk melindungi kesehatan, bukan karena memenuhi aturan. Nah itulah yang rencana kita merubah paradigma aturan itu menjadi kesepakatan. Karena apa? Kalau anak sudah merasa memakai masker, berarti memang dia butuh untuk kesehatan jiwa raganya dan semacam itu. Bukan karena aturan masuk sekolah itu harus pakai masker. Begitu juga helm, karena takut dengan polisi. Ya, dia memang melindungi kepala itu helm. Jadi dia tidak usah takut polisi pun keluar rumah pakai motor dan pakai helm. Nah itu kita yang akan nanti ciptakan ke anak. Anak belajar itu bukan karena takut nilai jelek, tapi dia memang membutuhkan ilmu yang kita berikan, bukan karena nanti rapotnya biar bagus, ya biar dapat nilai bagus di gurune puas dengan ranking 1, 2, dan 3 semacam itu. Ya itu memang bagus, tapi buat nyaman anak itu belajarnya karena dia membutuhkan ilmu yang sudah kita keluarkan ke anak. Seperti itu contohnya. Ya, jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi legowo, dia pakai masker, pengen sehat, pakai helm, dan anak itu juga belajar karena pengen pinter, bukan karena takut pada gurunya, takut nanti nilainya di bawah dan sebagainya. Membangun karakter anak itu memang dia memang menginginkan, bukan karena aturan. Dia pakai atribut dan sebagainya, dia karena merasa nyaman. Ya, seperti itu contohnya. Pengalaman, ya, terkait dengan penerapan budaya positif. Saya pernah memarahi siswa yang datangnya terlambat ke sekolah. Ya karena itu diulang-ulang, hampir sering, ya. Dan saya saat itu menganggap anak itu gagal karena tidak menghargai, ya. Gagal tidak menghargai karena dia
diulang-ulang berarti tidak ngajeni, tidak memang sengaja anaknya seperti itu. Dan sehingga tersebut malah semakin sering tidak masuk sekolah karena saya mengintimidasi anak tersebut, ya, mengintimidasi, dan dia takut kalau ketemu saya karena saya jaga di depan. Kemudian anak itu merasa menghindari ketemu Pak Adi karena nanti akan diomongin macam-macam karena dia pokoknya seperti itu. Setelah itu saya mencoba menerapkan segitiga revolusi untuk menahan siswa. Ternyata berhasil. Ada beberapa trik yang kita gunakan. Ternyata bisa. Maka anak itu mulanya sering melanggar, ya, melanggar sedangkan terlambat, kemudian atribut tidak lengkap dan sebagainya, sering menemukan. Tapi dengan segitiga revolusi yang nanti akan saya jelaskan di poin ke-6, nanti akan kita rubah, bisa mensikapi hal tersebut. Hal penting yang dapat kita pelajari untuk menemukan budaya positif, ya, menurut saya hal positif perlu dipelajari selain dalam konsep pada modul ini, yaitu butuhnya kolaborasi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, dan penerapan budaya positif baik di dalam maupun di luar. Jadi ini pun butuh kerjasama dari pihak luar sekolah, orang tua, lingkungan sekolah, guru, dan siswa itu harus berkolaborasi untuk hal tersebut. Jadi kalau kita berjalan sendiri tanpa dukungan teman tidak melakukan hal yang sama, ya ini berat. Yang jelas dukungan kepala sekolah, teman-teman juga ikut support, itu nanti lama-lama akan tertata seperti itu. Kalau tidak ada dukungan, apalagi dengan orang tua juga harus dikasih sosialisasi, ya, diberi pengertian bahwa anak tersebut ini. Nah itu juga orang tua maklum itu akan lebih mudah untuk menjembatani kita menuju anak-anak kita yang lebih bisa kondusif di sekolah masing-masing, ya. Konsep disiplin, ya, untuk pendidikan restitusi, pengertian restitusi, ya, itu mungkin kurang jelas, saya ada yang lebih jelas lagi. Restitusi yang penasaran kenapa menyebut restitusi dari tadi, saya juga baru mendengar ini setelah saya mengikuti pelatihan guru bergerak, ya. Nah ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang kuat, ya. Dosen 2012. Jadi restitusi bukan untuk menebus kesalahan, melainkan untuk sebuah tawaran. Jadi bukan paksaan. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi intinya itu wis ini sing mbok jaluk piye saiki, kowe kok telat terus. Wah, sering-sering Pak Adi kok nemoni kamu tiap masuk kelas kok telat. Yang kamu minta bagaimana? Apakah kita harus mengundur jamnya? Lah teman-teman yang lain siap kok. Kamu punya nggak pemecahannya? Kira-kira supaya kamu tidak terlambat. Ya minimal seperti itulah. Anak suruh menyimpulkan sendiri, membuat kesepakatan sendiri. Jadi biar nanti kalau suatu saat dia melanggar, itu kan yang meminta kamu sendiri. Kita sudah ngikut. Ya, kita menurunkan menghindar jam dari jam 8. Maksudnya nanti sedunia bagaimana mau sekolah sampai jam 7-nya. Ya dibenahi, ya, bangunnya di siang agak di pagi lagi. Kenapa sebabnya kamu terlambat? Mungkin karena kemalaman kamu nonton TV atau main HP sampai larut, jadi bangun siangan. Betul, nanti anak akan menemukan masalah sendiri dan memecahkannya sendiri. Itu yang kita arahkan ke sana. Jadi jangan terus mendampingi, telat baik, bolak-balik. Kamu kenapa tidak bisa beli balik, dan itu kita menghakimi, menjudge anak nanti jadi down dan ada timbul kebencian karena sering dimarahi oleh gurunya. Nah kita posisikan, kita bisa menjadi teman, bisa menjadi manajer. Nah nanti kita akan ada di situ. Posisi kita sebagai apa? Ya, sebagai penghukum, sebagai teman, atau sebagai manajer. Nanti akan ada penjelasannya. Oke, next. Motivasi perilaku manusia, ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu, ya. Jadi misalnya satu contoh, menghindari ketidaknyamanan hukuman.
murid melakukan disiplin ya karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi eksentrik ya, karena ada ketakutan dihukum, dia melakukan disiplin ini karena dia takut. Disiplinnya karena takut ya, takut dihukum ya. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain ya. Disiplin karena dia mau itu, saya kalau patuh ini saya akan dikasih ini, saya bisa meskipun imbalan dalam bentuk ujian. Nah itu semacam reward. Jadi anak pengennya mendapatkan itu, bukan karena dirinya sendiri, karena ada imbalan anak iming-imingnya. Murid melakukan disiplin ini karena dia ingin mendapatkan imbalan. Ini merupakan motivasi eksentrik dari luar. Tawaran guru, nek kue pinter aja, kue gak usah ngomongin. Nah kamu nanti kamu bisa datang apa tuh, kamu nanti, nah itu dia kan pancingan. Nah yang kita arahkan itu bukan itu, kita cari yang insentriknya, kemauan anak sendiri. Coba kita gali. Ya, menghargai nilai, yang ketiga, menghargai nilai kebajikan diri sendiri. Jadi menghargai nilai kebajikan diri anak masing-masing. Jadi menghargai diri sendiri. Ya tidak karena imbalan atau tidak karena takut dengan aturan seperti itu. Jadi murid melakukan disiplin karena sadar akan nilai kebajikan dirinya yang merupakan motivasi insintrik, motivasi yang dari dalam dirinya anak tersebut. Karena pengen patuh, dia memang sendiri berinisiatif sendiri untuk sebagai kebajikan diri sendiri. Jadi dia tidak dari eksentrik, tidak dari tawaran guru, iming-iming imbalan guru atau takut kepada guru seperti hukuman-hukuman seperti itu yang kita arahkan. Berikutnya yang ketiga yaitu keyakinan kelas ya. Yang keempat nanti kebutuhan dasar manusia. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara bersama tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan dilaksanakan demi membentuk budaya positif ya. Itu tadi yang sudah saya pernah ceritakan di awal sebelumnya. Kita bikin keyakinan kelas, skalanya bagaimana merubah paradigma aturan menjadi keyakinan, peraturan sekolah, peraturan menjadi keyakinan. Jadi nanti akan anak sendiri yang membuat ya, seperti ya ini ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan? Kalau peraturan sudah ada. Dari anak masuk pertama kali ada tata tertib, itu kan aturan. Tata tertib siswa SMP 1 Jati. Pagi datang jam sekian, harus Senin bawa atribut ini, pakai kaos kaki warna ini dan sebagainya. Itu kan aturan. Nah, kenapa tidak keyakinan? Nah, karena aturan sudah ada di tiap sekolah. Jadi anak sudah mungkin banyak, jadi dia ada yang mengabaikan dan sebagainya, ada yang lupa. Nah, kita buat kesepakatan per kelas, jadi anak itu memang tertib dengan keyakinan yang sudah mereka bikin. Ya, kita kelompok kecil yaitu kelas-kelas dan nanti kita bikin kesepakatan tersebut. Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai sepeda motor? Ya tadi saya terangkan, jangan memakai helm karena takut dengan polisi, tapi memakai helm lah karena takut akan terjadi sesuatu yang fatal. Selama ini banyak sekali mungkin ya, banyak ya, mungkin anak-anak justru yang banyak dia sebenarnya nggak suka pakai helm, tapi karena dia takut dengan aturan polisi, kalau tidak pakai helm ditilang dan sebagainya, dia takut dengan peraturan. Yang kita harapkan anak itu pakai helm karena dia menjaga diri ya, melindungi diri dari kejadian yang fatal ya, seperti itu. Nah, itu yang kita arahkan juga ke pola pendidikan ya. Anak belajar itu pengen pinter ya, benar-benar dari niat insintrik dari dalam dirinya sendiri ya. Pakai masker tadi sudah saya terangkan juga ya, itu karena dia ingin melindungi dirinya, ingin lebih sehat, jiwa raganya terlindungi dari virus dan sebagainya, bukan karena takut dengan Satpol PP atau polisi di jalan seperti aturan wajib pakai masker. Karena itu wajib pakai masker itu aturan. Nah, aturan itu buat sebagai keyakinan, kalau kamu pakai masker kamu yakin akan lebih sehat ya, seperti itu. Sampai di sini paham ya? Oke. Next. Ini ada video yang mungkin seperti apa atau mungkin keyakinan kelas. Nanti kita bisa lihat bersama untuk kayak di sini. Ya. Jadi ini sekedar gambaran
biar ada gambaran seperti apa membangun keyakinan kelas kepada anak kita. Dan semacam teori ini yang sudah saya praktekkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bergerak dan memudahkan. Perkenalkan, saya Adi Purwito, calon guru penggerak dalam 7 dari SMP 1 Jati Kudus, Jawa Timur. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman bagaimana menciptakan kesepakatan kelas yang berkaitan dengan aksi nyata modul 1.4 tentang penerapan budaya positif. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kebetulan waktu masuk hari kedua, masuk semester baru, tahun baru kemarin ya. Semangat ya, liburan. Masih semangat? Semangat liburan. Jadi kalian sudah 2 minggu libur. Ya, kasih progres sukses di proses semangat lagi. Saya kira tadi siap ya, semester baru pemilihan yang pertama kelas 7 D ya, awal dari awal semester kedua ya, saya berkeinginan kita memiliki kesepakatan baru untuk ini suasana baru, tahun baru, semester baru ya. Nah, kemarin-kemarin yang pertama sudah terjadi ada developer, Jadi di sini anak saya minta yang kalian mau apa seperti itu Bapak Ibu. Jadi agar anak itu terhindar untuk tidak mengenai peraturan, dia bikin peraturan sendiri. Jadi anak-anak saya ingin apa yang kamu minta tulis di situ. Sepanjang positif bukan ya, bukan yang negatif, bukan positif, untuk depannya yang lebih baik untuk kalian sendiri, untuk kelas ini. Mereka menulis, belum anaknya semua hadir 32 siswa, jadi membuat kesepakatan masing-masing. Ada banyak ya, sesuai jumlah itu nanti kita simpulkan yang kembar, kan pasti ada kesamaan. Jadi kita kumpulkan di beberapa yang kita ringkas karena ada kesamaan beda kata tapi sama intinya ya. Dari yang sudah mereka tulis tadi nanti kita simpulkan. Few minutes later. Ya.
yang sama kita jadikan satu. Jadi intinya semua apa itu tanggapan anak itu kita serap semua, cuma kita pilah-pilah, kita gabung-gabungkan yang ada kesamaannya. Sepanjang positif tadi kan kita sudah jembatani, ya. Jadi sebenarnya hasilnya dari kesempatan kelas dari 7B, saya menunjuk sekretaris untuk merangkum, yang satu membacakan, yang satu menulis. Ya, sekretaris 1 dan 2, ya, yang satu membaca hasilnya, terus kemudian saya mengelompokkan dengan sekretaris 2-nya yang sama kembar atau sama makna beda kata kita jadikan satu biar tidak terlalu banyak aturan, karena sebenarnya ini sudah ada yang cuma sekolah-sekolah lain mungkin ada yang 6, 5, ini saya menghargai anak ada 10, menghargai memang kalau yang dituliskan itu dipakai, ya, sepanjang itu positif untuk sekolah atau kelasnya kita ada 10, ya. Nah itu sudah terkumpul, saya kelompokkan jadi yang kembar saya jadikan satu. Nah, itu hasilnya, ya, dan diringkes jadi satu. Tidak ada kegiatan, tidak ada kegiatan guru, ya, tidak ada kekerasan atau bullying dan sebagainya tadi. Selanjutnya nanti dibikin poster di kelas dan ditandai oleh anak masing-masing di bawahnya. Kalau sudah disepakati, ya, sudah disepakati, sudah ada kesepakatan kelas dengan guru hanya menjembatani. Nah itu tujuannya kan biar anaknya nanti kalau memang melanggar, itu kamu yang bikin sendiri kesepakatannya, kenapa kamu melanggar. Kita tidak menjudge anak, tidak menghakimi anak, tidak menekan anak, tapi dia dikembalikan lagi sumber masalahnya apa. Kamu yang bikin, kamu yang melanggar. Seperti itu tujuannya. Ya, selanjutnya untuk yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, ya. Tinggal 2 lagi, sabar ya. Monggo silakan diunjuk dulu hidangannya, ada snack kecil-kecilan, silakan boleh disambil jajannya, ya, santai saja. Yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, yang pada intinya ada 5, semua, ya, semua manusia itu dasarnya itu hanya sederhana sekali, bertahan hidup atau survival, ya, kemudian merasakan mendapatkan kasih sayang, kemudian penguasaan jabatan, ya, posisi, maksudnya seperti itu, kemudian kebebasan tentunya, dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah itu kita tetap membuat kesepakatan anak, tetap kita tetap mempertimbangkan itu. Jadi itu haknya mereka, ya, asal masih koridor positif, masih kita kawal hak-hak anak tersebut masih menjadi hak mereka, karena kita tidak boleh merampas 5 poin tersebut, karena itu adalah kebutuhan dasar dari manusia, termasuk anak didik kita, ya. Nah sekarang 5 posisi kontrol, yang kelima. 5 posisi kontrol restitusi, ya, yang kelima. Nah itu yang tadi sudah saya ulas. Kita itu di posisi apa sebenarnya? Terus terang saya mengalami semua. Sebelum saya menjadi calon guru penggerak, saya alami, saya akui, ya, yaitu siswa guru sebagai penghukum, ya, karena tidak melanggar peraturan kamu harus ini, misalkan sampai lari ke lapangan atau nyapu halaman tadi kan menghukum, ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Jadi dengan ucapan kita anak itu semakin edon, kowe meneh, bolak-balik kowe meneh. Jadi anak itu kan, nah itu juga ternyata keliru Bapak Ibu. Jadi kita di posisi itu sudah saya alami semua. Memang Bapak Ibu guru juga pasti menghukum anak tertib ini, disuruh begini, kemudian ngedonkan mentalnya. Untuk yang kedua membuat rasa bersatu, ya, tidak menghukum tapi bahasa kita ke anak itu, ya, membuat anak itu betul-betul ya, membuat ciut, ya. Nah itu kemudian sebagai teman ini yang mulai ke arah baik.
Ya, kamu kenapa kok tidak pakai topi, lupain? Oh, besok jangan lagi ya. Nah, itu seperti ngobrol ke teman, itu lebih nyaman. Dan anak lebih menghormati guru, tidak ada kebencian dengan guru, tidak ada rasa kepada guru. Hasilnya sama sebenarnya. Jadi kenapa kita harus menghukum atau memarahi anak? Ya, anggap siswa sebagai teman. Berikutnya pemantau. Pemantau itu sekedar ibaratnya mengomentari saja, ngomen. Ya, jadi tipis-tipis, ya tidak mengamati saja. Nah, yang kelima adalah manajer, ya memberikan bimbingan seperti konseling. Jadi kita itu di sini sebagai guru BK juga setelah mendapatkan ilmu dari calon guru penggerak, ya. Jadi kita kedekatan kita anak ditanya kenapa kok kamu sebabnya apa, ya. Pak Adi bisa diceritain enggak kenapa kamu kok terlambat dan sebagainya itu, ya. Ini contoh-contoh yang lebih jelas, ya. Contoh penerapan, ya, posisi kontrol. Yang satu sebagai penghukum, ya, contohnya patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Nah, itu menghukum. Ya. Yang kedua membuat rasa bersalah, contohnya berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, itu anak kan didorkan mentalnya. Berapa kali kamu seperti ini terus? Sudah berapa kali coba? Nah, itu anak juga sangat merasa bersalah terus, berulang-ulang bersebuah kesalahan, itu anak menjadi minder dan sebagainya. Nah, itu timbul kekecewaan pada guru berawal dari kekecewaan anak berawal dari kecewaannya guru terhadap anak tersebut, yang juga kita hindari. Kemudian kalau contoh sebagai teman, ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga, buat Pak Guru bangga, buat Pak Adi bangga. Kalau ini tidak apa-apa, kamu salah, tapi ayolah, ya, kita tertib lagi. Itu kan kayak ada di kocok, ya kan, seperti itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Jadi dia mantau saja. Dikembalikan ke anak tersebut. Kamu sudah melanggar, ya lagi kamu ngapain? Coba dengan kamu melanggar, kamu izin pulang atau bagaimana? Coba dia mantau. Anaknya mau mulai kemana? Melanggar dan nanti topinya ketinggalan, kamu minta izin ke kantor untuk mengambil atau bagaimana? Nah, itu disilakan anak untuk mensikapi sendiri, karena kita cuma mantau, guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer, ya, yang paling kasta tertingginya, ya, yaitu kita lebih ke arah bimbingan sebenarnya. Seperti contohnya, apa kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaikinya? Jadi anak menyembuhkan sendiri, kita hanya ya hampir di atasnya memantau memang, ya. Dengan harapan kalau memantau saja, kalau manajer selalu tambah memberikan solusi, itu perbedaannya, ya. Kalau apakah nggak lebih baik seperti ini? Nah, itu kita manajer anak. Kalau memantau kan mantau saja, anak disikapi sendiri. Nah, itu contohnya. Sebagai contoh, ya, posisi kontrol. Nah, saya ada sedikit biar agak refleksinya tegang. Di depan Bapak itu sudah ada kertas, ya, itu ya, sudah ada kertas. Nah, kertas itu tolong dibagi, ya, sama di belakang juga satu-satu. Nah, kemudian kertas tersebut tolong salah satu berpasangan, satu dengan temannya, yang satu menuliskan sesuatu, nanti gantian. Yang satu menuliskan sesuatu hal yang paling berharga atau paling rahasia pada diri jenengan Bapak itu semua. Ya, saya itu kebiasaan seperti ini, saya membenci teman guru yang bernama ini. Nah, setelah itu kamu lipat di dalam, ya, kamu remas di dalam tangan, genggaman tangan, ya, remas sekuat-kuatnya, dan teman Bapak Ibu yang sebelahnya itu coba membuka dengan sekuatnya, dengan rayuan, boleh, silakan. Ada yang merayu, ada yang ngidik-ngidik, miskin ada yang di sana, sebelah sana ada yang dikeliling itu yang kocok, ya, bagus sekali itu Ibu. Ya, ada yang merayu, ada yang membuka sampai pedes, ya. Ada sampai pedes katanya, itu. Nah, posisi kontrolnya di mana? Di teman Bapak itu atau panjenengan yang membawa kertas? Ya, tentunya yang membawa kertas.
tergantung. Posisi kontrol itu kamu menempatkan posisi kamu, nek kamu pengen merelakan dengan rayuan kamu juga untuk rahasia kamu diketahui oleh temanmu ya kamu sendiri. Dan kalau kamu mempertahankan sekuat tenaga meskipun dengan ancaman, buka tak jujak nonek mulai, misalkan seperti itu juga nanti kamu yang mengatur. Kalau kamu memang merahasiakan betul, kamu siap naik grade kan gitu. Tapi kalau kamu biawis, nah itu namanya posisi kontrol. Jadi sekuat apapun, kalau kita posisi kontrolnya ingin membuka, kita yang mengendalikan. Begitu juga untuk ke anak, ya. Anak juga punya posisi kontrol juga, ada guru juga sama seperti anak. Itu contoh kecil sebagai gambaran tentang posisi kontrol. Jadi kita memberikan kendali. Nah, seperti itu. Lanjut untuk yang terakhir, ya. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi ini adalah validasi dari tindakan yang salah, kemudian pemecahannya, dan setelah itu adalah menstabilkan identitas itu. Terus setelah itu anak biar bisa kembali ke komunitasnya itu seperti apa. Ini yang lebih jelas mungkin saya ganti tambah yang ini. Nah, ini di sini. Jadi yang pertama segitiga, kenapa dikatakan segitiga restitusi? Karena ada rangkaian ya 3 ini, yaitu dari validasi tindakan yang salah, anak bersalah, sedangkan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, atau ada cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, yaitu contoh-contoh pekerjaan. Jadi validasi tindakan yang salah. Kemudian menuju ke menanyakan keyakinan yang sudah disepakati sebelumnya. Jadi keyakinan Mas apa yang telah kamu sepakati? Ada nggak yang kesalahanmu yang di situ yang sudah kamu sepakati? Ya, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah itu. Kemudian kalau sudah kita tindakan kedua itu, kita kembali ke yang ketiga, menstabilkan identitas. Jadi kalau sudah selesai permasalahannya, anak itu harus benar-benar kembali ke komunitasnya, kembali ke teman-temannya dengan keadaan tanpa bersalah, tidak menyisakan salah. Itu kondisi kontrol kita jadi sebagai guru juga sebagai manajer tadi, ya. Jadi kamu nanti sudah melakukan ini, sudah ya. Tiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi anak biar tidak terlalu satu-satunya bikin salah di kelas, ya itu wajar. Dan semacam itu contohnya. Memang kita menghamba kepada anak, seperti Ki Hajar Dewantoro yang kita menghamba kepada anak, menghamba kepada murid, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi anak biar tidak turun mentalnya. Oh iya, seperti itu ternyata. Biar dia kembali ke komunitasnya. Orang aku ternyata kelas lain ya orang sekolah aku berbicara seperti ini. Jadi dia biar tidak terlalu down. Itu biar dia kembali ke komunitas, kembali ke kelompok, ke kelasnya itu dengan nyaman, tidak merasa dia satu-satunya yang bersalah di kelas itu. Dulu saya sering hobi saya mengintimidasi anak. Jujur saya, yang ngedon ke mentalnya hobi saya. Tapi setelah saya belajar seperti ini, nanti akan lebih paham saya. Ini ada contoh bagaimana saya menerapkan keyakinan kelas, ya. Ya. Waalaikumsalam. Silakan. Datang terlambat, ya, sekolah. Kenapa kamu terlambat? Maaf Pak, terlambat karena semalam main HP malam. Main HP sampai larut malam. Jadi kamu bangun kesiangan. Iya Pak. Asik ya main HP ya? Iya Pak. Apa yang kamu mainkan itu? Main game. Main game. Iya. Main game sampai lupa waktu, sampai 7 larut malam. Iya Pak. Jadi kamu menyadari kesalahanmu ya Ber ya? Iya menyadari sekali Pak. Kira-kira diulangi lagi enggak? Tidak Pak. Kamu rugi enggak ini? Iya rugi sekali karena berangkat sekolah tidak tepat waktu. Berangkat sekolah jadi tidak tepat waktu karena main HP yang terlalu larut malam. Jadi kamu sudah menyadari kesalahanmu kan? Iya Pak. Kira-kira tidak akan diulangi. Iya tidak Pak. Ya kalau diulangi lagi jadinya apa kira-kira? Silakan dihukum saja Pak. Tak dihukum ya, ini Pak tidak menghukum. Kamu nanti kembali ke kelas sama teman-temanmu belajar, tapi dengan catatan tidak akan mengulangi lagi. Itu Ber ya. Ya, jadi tidak menganggap ini intimidasi, menyalahkan, ya. Sekarang kamu bisa Biar dia kembali ke anak, kembali ke komunitas kawannya dengan nyaman. sama-sama. Ya sudah lagi,
Ya, kelas lain juga ada kemarin seperti itu, jadi si anak tidak down mentalnya. Nah seperti itu. Ada lagi kasus yang kedua, berita kasus Mano 8G 7G jadinya PA oleh gaduhnya pada itu ada yang cukup musik dan dukungannya ya begitu ya. A few minutes later. Nah ini bukan kelas saya, tapi saya dapat laporan dari kelas yang dari kelas yang anak-anak tersebut. Jadi sebagai wali kelas saya menanyakan dan anak saya keluarkan dari komunitas dari kelasnya supaya dia tidak merasa ya dipantau kesalahannya. Benar apa tidak? Benar. Ya. Kamu tahu kesalahanmu apa? Pelotean meja itu pakai apa? Mengganggu tidak? Mengganggu sekali ya, mengganggu temanmu ya. Kamu sadar apa yang kamu lakukan? Merugikan orang lain nggak? Merugikan ya, karena kamu ganggu pelotean meja, kamu jadi merugikan teman sekolahmu. Nah, seperti itu. Jadi anak-anak lain biar tidak tahu, dia kembali ke kelasnya dengan nyaman, sudah membuat perhitungan berjajar sendiri dengan wali kelasnya seperti itu ya, karena dia tidak akan mengulangi lagi dengan seperti itu contohnya. Perkenalkan nama saya Muhammad Amin Gunawan dari kelas G. Saya mengucapkan terima kasih banyak bagi Bapak Aji yang sudah memecahkan permasalahan yang saya alami tanpa memarahi dan menekan saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Aji. Terima kasih Pak Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas ICD. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji telah memecahkan masalah yang saya alami dan tidak memarahi dan Ya, demikian tadi dari paparan dari kami dari Budaya Positif 1 Modul 1.4. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf ada segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Sebagai kepala SMP 1 Jati Terus terhadap apa yang telah dilaksanakan calon guru penggerak angkatan 7 yaitu Bapak Adi Purwito Sarjana Pendidikan, saya merasa terbantu tugas saya sebagai kepala sekolah untuk merubah mindset guru-guru saya, karena apa yang telah dilaksanakan calon guru penggerak angkatan 7 ini sangat luar biasa. Kemarin sudah dilaksanakan aksi nyata berupa budaya positif di lingkungan sekolah. Ternyata Bapak Ibu guru menyambut dengan sangat baik. Mereka mengikuti kegiatan itu full, penuh dari awal sampai akhir. Ini menunjukkan antusias
Bapak Ibu guru serta tenaga kependidikan terhadap materi yang disampaikan oleh calon guru penggerak tersebut. Pak Adi sudah menjelaskan dengan gamblang, dengan jelas, sehingga kami itu sangat memahami ternyata budaya positif itu sangat-sangat diperlukan. Itu dapat merubah karakter anak, karakter murid kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Satu hal yang saya garis bawahi, ternyata selama ini Bapak Ibu guru itu belum tepat. Karena kemarin terbukti saat pelatihan mereka mengatakan, oh kata oh ini menunjukkan bahwa itu respon yang sangat baik. Selama ini reward, punishment itu yang diberikan kepada peserta didik. Ternyata itu tidak tepat. Nah, ini kita mendapat satu ilmu, maka intinya kegiatan ini sangat baik, sangat luar biasa. Harapannya ke depan, Bapak Ibu guru penggerak setelah tergerak sendiri, setelah bergerak, tugasnya sekarang menggerakkan komunitas sekolah sehingga menjadi pembiasaan yang baik. Maka harapannya lagi budaya positif di lingkungan sekolah dapat terwujud. Demikian apa yang bisa saya berikan sebagai testimoni terhadap apa yang sudah dilakukan, aksi nyata berupa budaya positif di lingkungan sekolah oleh calon guru penggerak angkatan 7. Terima kasih. Setelah saya mendapatkan penyampaian materi tentang budaya positif di sekolah itu, ternyata membuat saya agak terkejut karena selama ini apa yang saya lakukan itu pikir saya positif, pikir saya membangun anak, ternyata tidak. Jadi setelah mendapatkan materi ini saya betul-betul paham, saya betul-betul menyadari bahwa kesalahan-kesalahan saya yang terdahulu itu harus saya perbaiki. Biar apa? Biar ke depan ini anak-anak di sekolah merasa aman, merasa nyaman, dan karena itu mereka akan menjadi anak-anak yang lebih kreatif, lebih inovatif, dan mereka menjadi anak-anak yang sungguh hebat di masa depan. Demikian kira-kira setelah saya mendapat materi dari Pak Adi Purwito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Rashid. Saya akan mengomentari tentang pembelajarannya Pak Adi. Di sini Pak Adi sudah sangat baik dalam hal mengajar, tidak pernah memarahi kami dan menganggap kita sebagai sahabat. Dan pembelajaran pun menjadi menyenangkan. Terima kasih Pak Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Tasya Distia dari kelas 7A. Kepada Pak Adi, terima kasih telah memberikan pelajaran yang menyenangkan kepada kami, tidak pernah marah-marah di dalam kelas kami, dan menganggap kami seperti anak sendiri. Terima kasih Pak Adi, sehingga pembelajaran di kelas kami sangat menyenangkan. A few minutes later. Sudah selesai? Sudah. Oke, semua sudah membuat kesepakatan masing-masing. Silakan
ditempelkan ke depan. Sini aja. Ini. Ini nanti ada tempelnya. Yuk, silakan tempelkan ke depan untuk tempelkan. Ini ada lemnya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Nanti dari beberapa dari kesepakatan yang kalian inginkan, kondisi kelas apa yang kita minta, yang kalian minta. Ya. Misalnya, kecil. Ini saya butuh sekretaris. Sekretarisnya mana? Satu, yang satu. Ya, di sini semua membacakan. Dalam perusahaan kecil. Yang satu tulis. Yang kembar kan tulis salah satu. Piket dilaksanakan. Laksanakan piket. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan yang terakhir, datang tepat waktu. Nah, ayo. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelas 7B. Pada hari ini kita sudah simpulkan ya seperti apa kelas kita ke depan nanti agar tercipta suasana kelas yang kondusif ya dan nyaman. Ya, jadi ini kalian sudah kita sepakati ada beberapa yang sama kita jadikan satu rumusan di sini. Ini sudah kita sepakati, nanti kita bikinkan poster dan kita tempelkan di sini dan kalian tanda tangan di bawahnya. Setuju ya? Setuju. Oke, terima kasih. Demikian kita sudah melaksanakan sepakatan kelas yang akan kita gunakan untuk cross check, kita koreksi. Ya, terima kasih atas waktunya. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.